Yo hello guys, balik lagi bersama saya di Zak Tutorial. Jadi kali ini aku bakalan tutorialin lagi jedak-jeduk yang lagi viral di TikTok. Buat kalian yang baru join ataupun yang baru gabung di channel ini, jangan lupa kalian like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya. Agar nanti ketika aku upload video terbaru, ada notifikasi yang muncul di beranda HP kalian. Dan jangan lupa juga kalian follow akun TikTok aku, untuk linknya udah aku sediain di kolom deskripsi, tinggal kalian cek aja. Tanpa berlama-lama, di sini kita langsung saja masuk ke bagian tutorialnya. Pertama-tama kalian klik aja bagian yang plus, lalu kalian pilih bagian buat proyek. Jika sudah, tinggal kalian tambahkan aja untuk bagian bahan-bahannya. Untuk semua bahan-bahannya udah aku sediain di kolom komentar, tinggal kalian cek aja. Nah, di sini aku sudah menambahkan audio dan beatnya sampai di bagian detik 2435. Jika kalian sudah menambahkan audio dan beatnya, kembali dulu di bagian awal. Lalu kalian klik aja bagian yang plus, tinggal kalian pilih bagian media. Nah, jadi untuk di bagian tutorial kali ini kalian perhatikan aja ya, biar kalian gagal paham. Nah, jadi untuk di bagian sini tinggal kalian tambahkan aja untuk mentahan video yang kalian punya. Nah, kalau kalian ingin menggunakan video mentahan yang sama kayak aku, tinggal kalian cek aja di kolom komentar, guys. Nah, di sini tinggal kalian tambahkan dulu untuk mentahan video kalian. Misalnya di sini aku contohin pakai mentahan video yang ini ya. Nah, jadi untuk bagian mentahan videonya tinggal kalian sesuaiin aja, guys. Kalian sesuaiin aja, kalian mau ambil di bagian mana yang cocok. Lalu tinggal kalian panjangin aja sampai di bagian detik 206. Lalu kalian pangkas aja menggunakan pojok kanan ini. Nah, jika sudah, kalian klik aja bagian logo speaker. Yang 100 ini jangan lupa kalian ubah menjadi 0, guys. Nah, ini jangan kalian lupa ya. Nah, terus yang kedua, untuk bagian fotonya kalian ambil dari video kalian langsung, guys. Makanya seperti yang aku bilang tadi, tinggal kalian pastiin aja di mana letak cocoknya pengambilan foto di setiap video kalian, guys. Nah, misalnya di sini aku contohin pakai foto yang ini yang di akhir, yang di bagian detik 206, biar kelihatan nyambung, guys. Nah, coba kita cek dulu. Nah, terus cara mengambil fotonya itu tinggal kalian klik aja bagian di pojok kanan ini. Kalau kalian udah rasa ada yang cocok untuk pengambilan foto di bagian video kalian, tinggal kalian klik aja bagian di pojok kanan ini. Lalu kalian klik bagian frame saat ini sebagai PNG, atau bisa dikatakan kalian simpan sebagai foto, guys. Lalu kalian ekspor aja. Nah, mumpung di sini aku sudah ekspor, tinggal kalian tambahkan aja untuk foto yang udah kalian ekspor tadi. Nah, maaf banget ya guys kalau agak belibet. Intinya kalian paham ya maksud aku kayak gimana. Nah, jika sudah, klik aja bagian yang plus, lalu kalian pilih bagian media, tinggal tambahkan mentahan fotonya. Nah, misalnya aku contohin pakai yang ini. Nah, untuk bagian mentahan fotonya panjangin aja sampai di bagian detik 348, lalu pangkas menggunakan pojok kanan ini. Jadi nanti hasilnya itu bakalan nyambung, guys. Nah, contohnya kayak gini ya. Sorry banget ya. Nah, yang ini sorry banget, guys. Tadi salah foto ya. Nah, kalian pangkas menggunakan pojok kanan ini, sorry banget. Jadi nanti hasilnya itu bakalan nyambung kayak gini. Nah, oke, paham ya? Intinya kalian ambil foto di bagian video kalian yang di bagian detik 206, guys. Intinya kalian pasin aja. Oke. Nah, jika sudah, lalu kalian klik aja bagian fotonya. Lalu kalian klik bagian move dan transport, pilih bagian yang ketiga, tandain di bagian tengah sini. Dan di bagian akhir tahan geser ke bagian akhir. Nah, untuk di bagian tengah sini di detik 316 kalian zoom aja menjadi 1350. Untuk di bagian tengah sini di detik 335 kalian zoom menjadi 1500 atau menjadi 1600, guys. Nggak apa-apa ya kalian zoom besar-besar. Nah, jika sudah masuk ke bagian tengah awal, pilih bagian kurva, kasihkan aja kurva keempat. Klik bagian di sebelahnya kurva keempat lagi. Untuk di bagian akhir kurva kedua seperti ini. Jadi nanti hasilnya itu kayak gini, guys. Nah, oke. Nah, jika sudah, tinggal kalian pangkas fotonya menggunakan tengah ini. Kalian pangkas aja, guys. Nah, lalu kalian klik lagi bagian mentahan video kalian. Nah, yang ini klik bagian di pojok kanan, kalian salin aja satu layar. Lalu kalian tempel di bagian detik 322.
klik aja bagian di pojok kanan, kalian tempel satu layar. Nah, jika sudah, lalu kalian klik lagi bagian mentahan videonya, pilih bagian blending dan opacity, tandain di detik 348, untuk di awal yang 100 ubah jadi 0. Tahan, geser kawan. Nanti hasilnya itu kayak gini, guys. Oke. Nah, di sini biar cepat atau biar nggak terlalu lama, di sini kalian langsung tambahkan untuk bagian efeknya, guys. Biar gampang aja untuk bagian pengeditan selanjutnya, guys. Biar nggak terlalu ribet ya. Nah, di sini kalian klik dulu bagian mentahan video kalian yang pertama, lalu kalian klik bagian efek, tambahkan efek. Bentar. Kalian masuk aja ke bagian Distort World, kalian pilih bagian Ubin atau Tiles. Untuk bagian mirrornya kalian aktifkan, potongannya naikin sedikit, tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagian blur, pilih bagian buram gerak. Jika sudah titik 3 salin efek, tambahkan satu efek lagi, masuk ke bagian opacity, kalian pilih bagian fade in out. Nah, yang ini ya, fade in out. Nah, untuk bagian outnya kalian ubah menjadi 0, untuk innya ubah menjadi 1. Nanti hasilnya itu kayak gini, guys. Oke. Nah, lalu masuk di detik 206, klik fotonya, pilih efek titik 3 tempel, tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagian move atau transport, kalian pilih bagian ayun. Untuk bagian ayun, frekuensinya kalian ubah aja menjadi 1,10 atau 1,11 boleh. Untuk sudut awal kalian ubah menjadi -3, tandain aja di bagian awal, untuk di bagian akhir ubah jadi 0. Nah, jika sudah kalian masuk ke bagian sini, guys, kalian jangan masuk di bagian tengah-tengah ya, tapi kalian masuk di bagian sekitar sini. Di detik 213 kalian ubah menjadi -2,3. Nah, seperti ini. Jika sudah, untuk bagian sudut 2 kalian ubah dulu jadi 0, tandain aja di bagian akhir, untuk di awal ubah menjadi +2,5. Kembali aja. Nah, jika sudah, tambahkan efek lagi, masuk ke bagian warna dan cahaya, pilih bagian paparan gamma. Untuk bagian exposure-nya tandain di bagian akhir, untuk di bagian awal kalian ubah aja menjadi 1. Masuk ke tengah, kurva 3 pulin aja. Kembali, untuk buram gerak tahan, geser ke bawah. Jika sudah, titik 3 salin efeknya, tambahkan satu efek lagi, masuk ke bagian move atau transport, kalian pilih bagian pemindahan acak. Nah, untuk bagian pemindahan acak, magnitude-nya kalian ubah aja menjadi 60, tandain di bagian awal ya. Untuk di bagian akhir 0. Nah, jika sudah, masuk ke bagian tengah, pilih bagian kurva, kasihkan aja kurvanya seperti ini. Kembali, untuk evolusi tandain di bagian akhir 0, untuk di bagian awal ubah menjadi 2. Masuk ke tengah, kasih kurvanya seperti ini. Kembali aja. Untuk buram gerak tahan, geser ke bawah, guys. Nah, jika sudah masuk di detik 231, klik fotonya, pilih efek, tempel aja di bagian sini juga. Lalu kalian masuk di bagian foto bawah detik 322, klik fotonya, pilih efek titik 3 tempel. Untuk ayun kalian hapus aja, guys. Tambahkan satu efek lagi, masuk aja ke bagian move atau transport, pilih bagian ombang ambing. Untuk bagian ombang ambing sudutnya ubah menjadi +160, tandain aja di bagian akhir, untuk di awal kalian ubah menjadi 0. Untuk bagian magnitude-nya kalian ubah dulu jadi 0, tandain di bagian akhir. Untuk di awal ubah menjadi 120. Kembali, untuk buram gerak tahan, geser ke bawah. Titik 3 salin aja efeknya. Masuk di bagian foto detik 310, klik fotonya, titik 3 kalian balik secara horizontal. Pilih bagian efek, titik 3 kalian tempel aja. Nah, jika sudah, klik aja bagian mentahan video yang di atas, pilih bagian efek, titik 3 tempel. Untuk paparan gamma kalian hapus, ombang ambing kalian hapus. Sisakan ubin dan buram gerak, guys. Jadi nanti hasilnya itu kayak gini. Kita cek dulu ya. Oke. Nah, jika sudah, biar cepat, kalian masuk lagi di detik 206, klik tahan fotonya seperti ini dan mentahan videonya, guys, sampai di bagian detik 322. Jika sudah, klik bagian di pojok kanan, kalian salin 6 layar. Nah, seperti ini. Lalu tinggal kalian klik lagi bagian di pojok kanan, masuk di detik 528, klik bagian di pojok kanan, kalian tempel 6 layar. Nah, ini biar cepet ya, guys. Jadi nanti hasilnya itu sama kayak yang di awal. Oke. Nah, begitu juga untuk di bagian sini, detik 849 tinggal kalian tempel aja 6 layar. Di detik 1211 tempel 6 layar. Nah, kalian tempel sampai di bagian sini, guys. Sampai di bagian detik 1532. Ini pangkas menggunakan pojok kanan sedikit. Nah, ini biar cepet aja ya.
biar nggak terlalu lama untuk bagian pengeditannya. Nah, coba kita cek. Oke, aman ya untuk di bagian sini, aman. Nah, jika sudah, lalu kalian masuk lagi di bagian sini. Masuk di detik 15.00, klik bagian yang plus, pilih bagian media, kalian tambahkan foto yang berbeda. Nah, untuk fotonya bisa kalian panjangin sampai di bagian detik 18.53 menggunakan pojok kanan ini. Kembali di bagian awal, klik aja bagianmu, pilih bagian yang ketiga, tandain di detik 15.32. Untuk di bagian sekitar sini, sorry banget ya, kalian kembali dulu, sorry banget guys, sorry banget. Kalian klik bagian blending dan opacity, tandain di detik 15.32. Untuk di bagian sini yang 100 kalian ubah menjadi 0. Tahan, geser ke bagian awal. Nah, jadi nanti hasilnya itu kayak gini. Oke. Nah, untuk fotonya kalian pangkas dulu di detik 17.13 menggunakan pojok kanan ini. Soalnya nanti kita bakalan edit, guys. Nah, jika sudah, tinggal kalian pangkas saja menggunakan tengah ini. Kalian pangkas-pangkas saja ya. Masuk di detik 16.48, klik bagian yang plus, pilih bagian media, tambahkan foto yang sama. Untuk fotonya panjangin sampai di bagian detik 18.53 menggunakan pojok kanan ini. Kembali di bagian awal, klik aja bagianmu, pilih bagian yang ketiga. Kalian tandain di bagian sini di detik 17.13. Untuk di awal kalian zoom menjadi sekitar 14.50 atau menjadi 15.00 guys. Gak apa-apa ya, kalian besarkan aja. Tahan, geser ke awal. Nah, jika sudah, tandain di detik 17.51 di bagian akhir, tahan, geser ke akhir. Untuk di detik 18.28 kalian zoom juga menjadi 15.00. Untuk di sebelahnya tandain, kecilkan aja sedikit. Untuk di detik 17.38 kalian zoom menjadi 13.00 guys. Nah, masuk aja ke bagian tengah awal, pilih bagian kurva titik 3, kalian aktifkan overshoot. Atur aja kurvanya seperti ini guys, seperti biasa ya. Nah, jika sudah, titik 3 salin kurva, titik 3 tempel kurva ke semua bingkai utama. Jika sudah, kembali aja, pilih bagian blending dan opacity, tandain di detik 17.13. Untuk di awal yang 100 ubah jadi 0. Hasilnya gini guys. Oke. Nah, jika sudah, tinggal kalian pangkas saja menggunakan tengah ini. Kalian pangkas-pangkas saja. Nah, jika sudah, masuk aja di bagian sini lagi. Di detik 18.53 klik bagian yang plus, pilih bagian media, tambahkan foto yang berbeda. Misalnya di sini aku contohin pakai foto yang ini. Nah, untuk fotonya ini panjangin aja sampai di bagian detik 22.15 menggunakan pojok kanan ini. Kembali lagi di bagian awal, lalu kalian pangkas saja fotonya menggunakan tengah ini. Kalian pangkas-pangkas saja guys. Kalian pangkas fotonya sampai di bagian detik 20.09. Nah, jika sudah, klik aja bagian fotonya, pilih bagian move, kalian pilih bagian yang ketiga, tandain di bagian awal, tahan, geser ke awal. Untuk di bagian sini, di detik 20.34 kalian zoom menjadi 15.00. Nah, jika sudah, untuk di detik 21.00 kalian ubah menjadi 7.50. Masuk ke bagian tengah awal, kasihkan aja kurva 3, titik 3 nonaktif seperti ini. Untuk sebelahnya kasihkan aja kurva yang ini guys. Kalian kasihkan aja kurva yang ketiga juga seperti ini. Sorry banget ya. Kembali, lalu kalian tandain juga di bagian ini, di bagian akhir detik 22.15 kalian ubah menjadi semula, yaitu 10.80. Tahan, geser ke awal. Untuk di detik 21.37 kalian ubah menjadi 15.00. Gak apa-apa, kalian zoom besar-besar guys. Nah, lalu kalian masuk ke bagian tengah sini, pilih bagian kurva, kasihkan aja kurva keempat. Untuk di bagian akhir ketiga seperti ini. Jadi untuk bagian kurva di awal ini kurva ketiga, sebelahnya ketiga lagi. Untuk di bagian tengah sini keempat, dan di bagian akhir kedua. Paham ya? Nah, jika sudah, kembali, lalu kalian klik bagian yang pertama. Kalian tandain di bagian detik 20.09, tahan, geser ke bagian awal, dan di detik 21.00. Untuk di detik 20.34 geser ke bagian bawah. Pasin fotonya dengan garis hitam yang di atas guys. Nah, kira-kira seperti ini ya. Jika sudah, masuk ke bagian tengah awal, pilih bagian kurva, titik 3 kalian tempel kurva. Nah, jika sudah, klik bagian di pojok kanan, titik 3 kalian aktifkan overshoot. Atur kurvanya seperti ini guys. Oke. Nah, jika sudah, kembali aja.
Lalu kalian untuk di bagian sini di detik 21.12 kalian geser ke bagian bawah sedikit aja guys. Nah seperti ini. Nah jika sudah tinggal kalian tandain di setiap bit. Nah untuk di bagian tengah sini kalian geser aja ke tempat semula seperti ini. Di bagian tengah sini juga kalian geser ke tempat semula. Dan di bagian tengah sini. Jadi untuk di bagian sini kalian perhatikan aja ya. Masuk aja ke bagian tengah sini. Di bagian tengah sini guys. Di antara keyframe detik 21 dan detik 21.12 kalian masuk ke bagian tengah-tengah, pilih bagian kurva, kasihkan aja kurva kedua, titik 3 kalian nonaktif, pulin aja, sebelahnya 3, sebelahnya kedua lagi, di sini ketiga lagi, di sini kedua, dan di bagian akhir ketiga. Jadi nanti hasilnya itu kayak gini guys. Oke. Nah jika sudah pangkas fotonya di detik 20.34 menggunakan tengah ini. Untuk di bagian sini nggak usah kalian pangkas, biarin aja. Lalu kalian masuk di detik 22.15, klik bagian yang plus, pilih persegi panjang kotak, panjangin sampai akhir. Jika sudah titik 3 kalian regangkan, pilih efek tambahkan efek. Lalu kalian masuk aja ke bagian distorsi, kalian pilih bagian ubin atau tiles. Untuk bagian mirror aktifkan, potongannya naikin. Tambahkan efek lagi, masuk ke warna dan cahaya, pilih bagian gradien 4 warna. Untuk warna awal ubah menjadi warna hitam, warna 2 ubah menjadi warna putih, warna 3 hitam lagi, warna 4 putih lagi. Untuk bagian blendnya ubah menjadi 50, untuk alpanya ubah menjadi 95. Kembali pilih bagianmu, pilih bagian yang kedua, tandain di bagian akhir, di awal putar aja. Masuk ke tengah kurva 3 seperti ini, kembali pilih bagian blending, tandain di awal, di akhir 0. Hasilnya gini guys. Oke. Nah, jika sudah lalu kalian masuk lagi di bagian sini. Bentar ya, untuk di bagian sini udah ada efeknya ya. Jadi udah aman. Nah, kalian masuk di bagian sini. Masuk di detik 15.32. Nah kalian masuk dulu di bagian sini biar cepet ya, biar kalian gak capek ngeditnya. Masuk di detik 12.11, klik aja bagian fotonya, pilih bagian efek, kalian salin efek. Jadi kalian salin efek yang ada efek ayun sama pemindahan acaknya guys. Nah jika sudah kalian salin, kalian tempel di detik 15.32, klik fotonya, pilih bagian efek, titik 3 kalian tempel efek. Begitu juga untuk di bagian foto atas ini kalian tempel aja efeknya. Untuk ayun hapus saja, paparan gamma kalian hapus, dan pemindahan acak kalian hapus. Kalian sisakan ubin dan buram gerak guys. Nah jika sudah masuk lagi di detik 15.32, klik fotonya, pilih bagian efek. Untuk pemindahan acak kalian hapus dulu. Jika sudah biar cepat, klik aja bagian di pojok kanan, kalian salin aja satu layar, kembalikan efek pemindahan acak menggunakan pojok kiri ini. Nah jika sudah kalian masuk di detik 15.57, kalian tahan checklist fotonya seperti ini sampai di bagian foto bawah detik 16.48. Ingat ya, kalian checklist foto bawah, jangan checklist foto bagian atas. Nah jika sudah lalu kalian masuk lagi di bagian sini di detik 18.53, kalian tahan lagi checklist fotonya seperti ini sampai di bagian detik 20.09. Jika sudah, klik bagian di pojok kanan, pilih bagian di pojok kanan lagi, hapus yang dua ini. Jika sudah kalian tempel. Nah lalu kalian masuk di detik 19.18, klik fotonya, titik 3 balik horizontal, langkai satu foto di detik 19.56 balik horizontal. Hasilnya gini guys. Oke, begitu juga untuk di bagian sini ya. Di detik 15.57 klik aja fotonya, titik 3 balik horizontal, langkai satu foto di detik 16.35 balik horizontal. Nah kalian masuk lagi di detik 15.32, klik fotonya, pilih efek, klik bagian pemindahan acak, titik 3 salin aja efeknya. Kalian tempel efeknya di bagian foto sini. Di bagian foto detik 18.53, klik fotonya, pilih efek, titik 3 tempel aja. Oke. Nah jika sudah lalu kalian masuk aja di bagian foto atas detik 16.48, klik fotonya, pilih efek, titik 3 tempel. Sorry banget ya, kalian kembali dulu. Kalian klik bagian foto bawah detik 16.48, pilih efek, titik 3 kalian salin efeknya, tempel di bagian foto atas. Untuk ayun kalian hapus saja dan paparan gamma. Bentar guys.
Ini biar cepet yang editnya, biar kalian gak terlalu lama. Nah, jika sudah, untuk di bagian sini, di detik 17.13, kalian klik lagi fotonya, pilih efek titik 3 tempel. Untuk kayu hapus saja, paparan gamma kalian hapus. Tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagian move atau transport, kalian pilih bagian ombang-ambing. Untuk bagian sudutnya ubah aja menjadi plus 90, tandain di awal. Di bagian akhir ubah menjadi minus 90. Untuk bagian frekuensinya turunin menjadi 0,40. Untuk bagian magnitude 0, tandain di bagian akhir ya. Untuk di bagian awal kalian ubah aja menjadi 75. Kembali, tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagian blur. Kalian pilih bagian Gaussian blur. Untuk kekuatannya ubah jadi 0, tandain aja di bagian tengah sini ya. Nah, di sekitar sini. Untuk di awal 0,300. Masuk ke tengah kurva 3, atur seperti ini. Kembali, tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagian distorsator. Kalian pilih bagian lengkungan gelombang. Untuk bagian tahapnya ubah menjadi 0,58. Tandain di bagian awal, di tengah 0. Masuk ke tengah kurva 3, pulin aja kembali. Untuk sudutnya ubah menjadi 5 plus ya. Tandain di awal, untuk di tengah ubah menjadi 90. Masuk ke tengah kurva 3, pulin aja kembali. Untuk magnitude ubah menjadi 2. Tandain di bagian awal, di tengah 0. Masuk ke tengah kurva 3, naik sedikit. Kembali. Untuk sudut war ubah menjadi minus 180 di awal. Di bagian tengah sini ubah jadi 0. Titik 3 gandakan, klik lingkaran gelombang di bawah. Untuk tahap awal 0, di tengah 044. Masuk ke tengah, kasihkan aja kurva 3, pulin aja kembali. Untuk sudut awal kalian ubah menjadi 0. Untuk magnitude awal 1,5. Untuk sudut war awal ubah menjadi plus 90. Di tengah ubah menjadi plus 180. Kembali. Tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagian distorsator. Kalian pilih bagian riak bundar. Nah, yang ini. Untuk riak bundar frekuensinya ubah menjadi 8,50. Nah, seperti ini. Tandain di awal. Untuk di bagian tengah sini ubah menjadi 1,56. Masuk ke tengah kurva 3, pulin aja kembali. Untuk kekuatannya tandain di awal, di tengah 0,5. Masuk ke tengah kurva 3, pulin aja kembali. Untuk radius 0,80, kembali aja. Untuk beram gerak kalian tahan, geser ke bagian bawah guys. Nah, jika sudah, titik 3 salin efeknya, tambahkan efek lagi. Masuk aja ke bagian warna dan cahaya, kalian pilih bagian pergeseran hue. Untuk bagian pergeseran W tandain di akhir, di awal ubah menjadi 360. Kembali, tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagian opacity, kalian pilih bagian berkedip. Nah, untuk berkedip ini kalian pulin aja guys, hasilnya gini ya. Oke. Nah, jika sudah masuk di bagian foto sebelahnya, tinggal kalian tempel aja efeknya di bagian sini. Di detik 17.51. 18.16 dan di bagian detik 18.28 kalian tempel aja. Masuk di detik 17.38, klik fotonya titik 3, balik horizontal, langkai satu foto di detik 18.16 kalian balik horizontal. Hasilnya gini guys. Oke. Nah, ini udah aman ya. Nah, jika sudah, kalian masuk di bagian sini. Masuk di detik 20.34, klik fotonya, pilih efek, tambahkan efek, pilih ubin di tengah sini ada. Untuk ubin mirrornya kalian aktifkan, potongannya naikin sedikit. Jika sudah, kalian klik dulu bagian offset, tandain di bagian awal, di sini, di bagian sini, dan di bagian bit detik 2137. Untuk di tengah sini, di detik 2125, kalian ubah menjadi minus 1,500. Nah, seperti ini. Di bagian tengah sini juga ubah menjadi minus 1,500. Dan di bagian tengah sini kalian ubah menjadi minus 1,500. Nah, jika sudah masuk ke bagian tengah awal, kalian kasihkan aja kurva ketiga pulin. Titik 3 kalian salin aja kurvanya, yang ini ya kalian salin kurva. Titik 3 tempel kurva ke semua bingkai utama. Nah, jika sudah, klik aja bagian di pojok kanan ini kalian klik, lalu kalian balik kurvanya menggunakan yang ini guys. Kalian balik aja.
Lalu kalian klik ya bagian di pojok kanan ini 2 kali, 1 2 balik, 1 2 balik. Kembali. Untuk offset secara vertikal jangan lupa kalian aktifkan. Hasilnya gini. Oke. Nah, jika sudah, klik lagi bagian fotonya. Lalu kalian klik bagian efek, tambahkan efek. Masuk aja ke bagian ini. Ke bagian move atau transport, kalian pilih bagian ayun. Nah, untuk bagian ayun, untuk frekuensinya kalian ubah aja menjadi 1,10. Untuk sudut awal ubah menjadi minus 2,5. Nah, seperti ini. Untuk sudut 2 ubah menjadi plus 2,5. Nah, jika sudah, kembali. Bentar ya. Oh, ini udah diedit, aman. Bentar ya. Nah, jika sudah, tambahkan efek lagi. Masuk aja ke bagian move atau transport. Kalian pilih bagian ombang-ambing. Nah, yang ini guys. Nah, untuk ombang-ambingnya sudutnya kalian ubah menjadi 0. Untuk bagian frekuensinya turunin menjadi 1. Untuk magnitudenya ubah menjadi 50. Titik 3 kalian gandakan. Klik ombang-ambing di bawah. Untuk sudut yang 0 ubah menjadi minus 90. Untuk frekuensinya turunin menjadi 0,50. Nah, jika sudah, untuk bagian magnitud ubah menjadi 100. Nah, ini kita kembali dulu ya biar nggak nge-lag. Lalu kita masuk lagi. Mana tadi? Yang ini. Nah, jika sudah, kalian tambahkan efek lagi. Masuk aja ke bagian distorsi, pilih bagian cermin atau mirror. Untuk bagian alfanya ubah dulu jadi 0. Tandain aja di bagian sini di detik 2100. Jika sudah, langkai 1 bit tandain dan di bagian akhir. Untuk di bagian sini bit yang dilangkain ubah menjadi 100 dan di bagian sini juga guys ubah menjadi 100. Masuk ke bagian tengah awal, pilih bagian kurva, titik 3 tempel kurva ke semua bingkai utama. Kembali aja. Nah, jika sudah, tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagian blur, pilih bagian buram gerak. Tambahkan efek lagi. Kalian klik bagian pergeseran hue tengah sini ada. Nah, jika sudah, tandain di detik 2100. Untuk di awal kalian ubah menjadi 360. Tambahkan satu efek lagi, masuk aja ke bagian opacity, kalian pilih bagian berkedip. Nah, untuk berkedip kalian ubah dulu jadi 0, tandain aja di bagian detik 2100 dan di bagian sini guys. Nah, di sini di detik, bentar ya. Untuk di bagian sini, di detik 259 kalian ubah menjadi 1600. Nah, untuk di detik 2100 kalian ubah menjadi 0 guys, biar hasilnya itu kayak gini. Nah, oke, aman ya. Bentar dulu guys, capek ngomong, bentar ya. Nah, ini udah jadi ya. Nah, jika sudah, kalian kembali dulu di bagian awal. Masuk aja di detik 206, klik aja bagian yang plus, pilih persegi panjang kotak, panjangnya sampai sini. Titik 3 kalian regangkan, pilih bagianmu, pilih yang ketiga, kalian zoom sedikit guys, menjadi 1250. Kembali pilih efek, tambahkan efek, masuk aja ke bagian lainnya, pilih salin latar belakang. Jika sudah, tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagian distorsi, kalian pilih bagian riak bundar. Nah, ini. Untuk bagian riak bundar, untuk frekuensinya kalian ubah aja menjadi 4,50. Tandain aja di bagian awal. Untuk di bagian sini di detik 244 ubah menjadi 0. Atau di bagian akhir ya. Masuk ke bagian tengah, kasihkan aja kurva 3 kembali. Untuk kekuatannya tandain aja di bagian awal. Untuk di bagian akhir ubah jadi 0. Masuk ke tengah, kurva 3. Kembali. Untuk radius 0,80. Kembali aja. Nah, jika sudah, tambahkan efek lagi, kalian klik bagian pergeseran hue tengah sini ada. Tandain aja di bagian akhir, untuk di awal ubah menjadi 360. Oh ya, untuk pergeseran hue, untuk keyframe-nya yang di sini kalian tahan geser ke bagian bit sini. Detik 2231. Nah, seperti ini. Oke, nanti hasilnya itu kayak gini guys. Nah, oke.
Nah, jika sudah masuk di detik 206, klik bagian yang plus, lalu kalian klik bagian persegi panjang bulat ini guys. Nah, yang ini ya, yang lingkaran ini kalian klik aja, lalu pangkas di detik 322. Nah, jika sudah klik bagian move, pilih yang ketiga, kalian zoom sedikit. Kembali aja, lalu kalian klik bagian color dan fill, ubah menjadi warna putih. Jika sudah klik bagian di pojok kanan, kalian gandakan satu layar, klik bagian lingkaran yang di atas, pilih bagian blending dan opacity, pilih bagian max, lalu kalian pilih bagian exclude. Kembali, pilih bagianmu, pilih yang ketiga, kalian kecilkan sedikit. Nah, kira-kira seperti ini guys, untuk bagian kecilnya ya. Bentar ya, ini kita besarkan dikit aja. Nah, kira-kira hasilnya itu seperti ini. Nah, jika sudah, lalu kalian tahan aja dua-duanya, gabungkan menjadi grup menggunakan tengah atas. Lalu kalian klik aja bagian grupnya, pilih bagian efek, tambahkan efek. Masuk aja ke bagian Mathema 1K, kalian pilih bagian usap. Nah, yang ini ya. Untuk bagian awalan kalian ubah aja menjadi 10. Untuk bagian akhiran ubah menjadi 90. Nah, dan untuk bagian sudutnya kalian ubah aja menjadi plus 38. Kembali, pilih bagian efek lagi, tambahkan efek. Masuk aja ke bagian blur, kalian pilih bagian Gaussian blur. Nah, untuk bagian Gaussian blur kekuatannya ubah aja menjadi 1 guys. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Atau biar cepat kalian tuliskan aja 1. Oke. Kembali aja, lalu kalian klik aja bagian move dan transport. Pilih bagian yang ketiga. Yang ini kalian besarkan dulu sedikit. Nah, kira-kira ini kalian kecilkan, sorry banget ya guys. Nah, kalian kecilkan seperti ini. Tandain aja di bagian awal, tahan geser ke awal. Untuk di detik 310 kalian zoom aja guys. Kalian zoom sampai lingkarannya itu lingkarannya itu hilang. Nah, biar jelas untuk bagian lingkarannya, kalian kembali dulu. Klik bagian efek, untuk Gaussian blur kalian matikan dulu guys. Nah, jika sudah, kembali pilih bagianmu, pilih yang ketiga. Nah, ini kalian besarkan aja. Kalian besarkan seperti ini guys, sampai hilang ya. Nah, kira-kira seperti ini, paham ya? Nah, jika sudah kalian atur seperti ini, tahan, geser ke bagian akhir. Masuk ke tengah, pilih bagian kurva, kasihkan aja kurva 3 Polinaya. Kembali, baru kalian hidupin efek Gaussian blurnya. Jadi nanti hasilnya itu kayak gini guys. Nah, oke, paham ya? Nah, jika sudah, lalu kalian tahan aja dua-duanya. Klik bagian di pojok kanan, kalian salin dua layar. Nah, jika sudah, tinggal kalian tempel di detik 528, di detik sini 849, dan di detik 1211. Nah, untuk di bagian sini nanti di detik 1532 beda efek guys, atau beda transisi. Nah, kalian masuk dulu di bagian sini. Bentar ya. Di sini aja deh. Masuk di detik 1434, klik bagian yang plus, pilih persegi panjang kotak, panjangnya sampai sini. Detik 1713. Nah, jika sudah, klik bagian move, geser persegi panjangnya ke bagian kanan sampai hilang guys. Klik yang ketiga yang 200, kalian ubah aja menjadi 6900. Kembali pilih efek, tambahkan efek. Lalu kalian masuk aja ke bagian ini, kalian klik salin latar belakang, tengah sini ada. Tambahkan efek lagi, kalian masuk aja ke bagian distorsi, kalian pilih bagian lengkungan gelombang. Nah, ini guys. Untuk bagian tahapnya tandain di awal, di detik 1532 ubah menjadi 1. Sorry banget ya guys kalau belibet. Untuk di akhir ubah menjadi 2. Masuk ke tengah kurva 3, kembali. Untuk sudutnya 114. Untuk jaraknya ubah aja menjadi 10. Untuk bagian magnitudenya ubah menjadi 6,9. Tandain di bagian detik 1532, untuk di awal 0. Dan di bagian akhir guys, ubah jadi 0. Masuk ke tengah sini, kasihkan aja kurva 3 seperti ini. Untuk sebelahnya kurva 2, kembali. Titik 3 kalian gandakan. Klik lengkungan gelombang di bawah, untuk sudutnya ubah menjadi plus 58. Nanti hasilnya itu kayak gini guys. Bentar, ini garis hitamnya kelihatan ya. Bentar dulu guys. Bentar ya.
Nah ini cara mengatasinya, misalnya kalau ada garis hitam seperti ini ya, nah di bagian sini guys ada garis hitamnya, kalian masuk aja di bagian sini. Ini cara ngatasinnya ya buat kalian yang sering di samping-sampingnya itu kena garis hitam. Kalian masuk aja di bagian detik 1445, klik bagian yang plus, pilih persegi panjang kotak, panjangin aja sampai sini, detik 1648. Untuk kalian sampai sini aja deh, panjangin sampai sini 1435 sampai di detik 1648. Dan jika sudah, klik persegi panjangnya, pilih bagian di pojok kanan, kalian regangkan, pilih bagian efek, tambahkan efek, pilih salin latar belakang, tengah sini ada. Tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagian distorsi, kalian pilih bagian ubin atau tiles. Nah ini guys, untuk ubin potongannya tandain aja di bagian awal ya, dan di bagian akhir guys. Nah untuk di bagian sini, untuk di detik 1532 kalian ubah aja menjadi sekitar 1,650. Nah seperti ini. Masuk ke tengah awal, kasihkan aja kurva 2 seperti ini. Untuk sebelahnya ketiga seperti ini guys. Kembali aja. Untuk mirror jangan lupa kalian aktifkan. Jadi nanti hasilnya itu kayak gini. Nah, oke, dia nggak bakalan ada untuk garis hitam yang di sampingnya itu guys. Paham ya? Nah lalu kalian masuk lagi di detik 1532, klik bagian yang plus, pilih persegi panjang kotak, panjangin sampai sini. Titik 3 regangkan, pilih efek, tambahkan efek, pilih salin latar belakang, tengah sini ada. Tambahkan efek lagi, lalu kalian klik aja bagian ubin di tengah sini ada. Untuk ubin tandain lagi di awal, untuk di akhir ubah menjadi 1,800. Masuk ke tengah, kasihkan aja kurva 3 kembali, untuk mirror aktifkan, pilih blending, tandain di awal, di akhir 0. Hasilnya gini guys. Oke. Nah jika sudah, kalian tahan persegi panjang yang di bawah dan di atas guys. Yang di tengah ini jangan kalian checklist ya. Klik bagian di pojok kanan, salin 2 layar, lalu tempel di detik 1635. Kalian tempel aja. Nah jika nggak pas, tahan dua-duanya, geser seperti ini guys. Hasilnya gini. Oke. Nah jika sudah, kalian tempel juga di detik 1816. Kalian tempel aja. Ini kalian tahan dua-duanya, geser seperti ini. Jadi simple aja ya untuk tutorialnya guys, nggak terlalu ribet. Nah ini nggak ada garis hitamnya ya. Intinya kalau kalian pas ngedit ada garis hitamnya gitu ya cara solusinya guys. Tinggal kalian tambahkan efek ubin lagi. Nah kalian tempel juga di detik 1956. Ini kalian tahan aja seperti ini, lalu kalian geser seperti ini guys. Tinggal kalian pasin-pasin aja. Bentar ya. Nah, di sini nggak usah kita, coba kita cek dulu. Oke, di sini nggak usah kita taruhkan transisi guys, biarin aja ya. Oke. Nah, jika sudah, tinggal kalian tambahkan aja untuk efek CC Coloring HD-nya. Tinggal kalian pilih semua layar, salin 9 layar, lalu tinggal kalian tempel aja guys. Simple banget ya, nggak terlalu ribet. Maaf banget ya guys kalau tutorialnya agak lama ya, dimaklumin aja, agak belibet soalnya. Nah jika sudah, tinggal kalian panjangin aja sampai di bagian akhir menggunakan pojok kanan ini. Kembali aja, lalu kalian klik bagian logo pengaturan, untuk frame rate-nya ubah menjadi 60, lalu tinggal kalian ekspor aja. Simple banget ya, nggak terlalu ribet guys.